Beneran bisa kita ngelakuin kesalahan tapi kita tuh disumpah serapah sampai keluarga. Gara-gara lu ya gini. Gue sumpahin lu nyokap gue gini. Wah, berserah diri. Berserah diri pada netizen. Jadi kayak ya udah terserah gitu. Lebih ke bener nothing tulus dan sikap bodo amat. Halo semuanya, apa kabar Dex People? Semoga baik-baik aja dan semakin glowing pastinya ya. Sekarang hari ini kita kembali lagi di Dex Talk. Pastinya kita akan membicarakan topik-topik yang seru banget, yang lagi hot banget, yang lagi viral, yang lagi mengguncang dunia. Yang pastinya kita akan membicarakan hal-hal menarik untuk kalian semua dengar dan ditonton ya. Oke, sekarang di sini udah ada temen gue ya. Di sini udah ada kayak Dinda Syafai. Halo. Halo. Ya Allah. Anggun sekali. Sangat anggun ya. Oke, sekarang di sini udah ada Dinda Syafai. Di sini kita bakalan ngomongin tentang self love, gimana cara belajar mencintai diri sendiri. Menurut lo apa sih self love itu? Kalau buat seorang Dinda Syafai? Kalau menurut aku ya self love itu dimana pada saat ini diri aku ya, versi diri aku punya value yang nggak harus chase something yang nggak meant to be gitu. Dimana kita udah bisa, oh itu kayak bukan buat gue deh, kayak gue worth it buat yang lebih dari itu. Itu sih kunci utamanya. Dan itu salah satu tips hidup akan lebih mudah dijalani. Jadi kita harus cinta diri sendiri dulu. Kalau versi aku gitu. Kalau berarti harus ada, nggak usah ngerasa lo ada value, jadi you don't need to chase anything lah ya gitu. Kayak lo nggak harus mengejar sesuatu gitu. Kalau nggak untuk itu nggak mau sih. Soalnya agak belagu emang ya. Enggak, soalnya banyak kan orang-orang di sini kayak gue mau ngejar ini biar status gue naik gitu. Iya. Kan banyak. Gue harus sama dia, nggak boleh ini. Sebenarnya enggak, itu mencintai diri sendiri nggak kayak gitu. Jadi menurut lo self love itu adalah sesuatu kayak ya udah just be yourself aja, menjadi lu sebagai lu aja gitu, just what you are gitu ya. Hanya ekstranya lo selalu ngerasa tuh punya, oh gila gue value sebagai perempuan tuh jauh lebih bisa dapat dari yang ini gitu. Jadi kayak lu ngerasa lu punya value, lu punya kemampuan lo, dan lo juga nggak usah harus kayak nge-chase karena nih orang udah kayak gini, gue harus lebih kayak oh jangan banding-bandingin ya kan? Tapi lu cara menilai lu punya self love itu gimana sih kalau buat seorang Dinda gitu? Fisik sama cara komunikasi sama orang sih. Contohnya. Jadi kalau misalnya ada orang ya kayak zaman sekarang banyak ya. Kan makin tahun makin banyak orang-orang yang ada yang makin cantik, ada artis baru, ini baru. Contohnya kayak aku sendiri yang kayak oh gila YouTuber sekarang kan YouTube udah jarang ini kan. Sekarang kebanyakan orang main TikTok dan gini-gini. Di situ kan kita pasti ada ngerasa kok nama gue udah redup ya gitu. Jadi disitulah baru mulai tuh kayak kita ini para perempuan merasa tersaingi dengan bintang-bintang yang baru. Jadi harus muncul si self love itu dulu supaya nggak terpuruk di zona itu. Gitu. Tapi lu pernah ngerasain kayak gitu? Bener. Baru aja sih. Tapi apa yang lo perbuat ketika lo mamanya ngerasain kayak gitu, kayak lo kehilangan self love gitu? Kalau gue ngerasa juga, apalagi TikTok sekarang kan ya algoritmanya udah beda dan segala macam ya, jualan lah. Jadi kalau lo nggak bener-bener stand out ya udah segitu-segitu aja engagement lo gitu, dan mengurangi endorse ya. Dan jadi gue ngerasa kayak harus buat apa? Apakah gue harus ngebuat sesuatu yang kontroversi? Gue takut dilaporin nih gitu. Kalau apa yang lo lakuin? Sebenarnya itu gue lagi nyari jalan itu juga ini. Oke. Lebih ke sekarang mungkin
pengen ini ya, maksudnya udah capek banget, namanya juga dunia entertain itu kan udah lama banget kan aku juga. Jadi ini sekarang lebih kayak mau self care aja dulu lah gitu. Kasihan diri gue udah capek kerja bertahun-tahun, kali ini dikasih kesempatan buat redup dikit lampunya, ya udah di situ aku ngambil ya udah mau fokus ke diri sendiri gitu. Yang dulu nggak kerawat, sekarang kan kerawat. Amin. Gitu. Nah tapi tuh apa namanya kayak kalau umpamanya gue itu kayak nggak tahu mau ngapain, stuck gitu. Dan akhirnya gue kehilangan confidence gue, kayak apa gue masih layak untuk ada di dunia sosmed sebagai influencer atau content creator, karena juga endorse pun juga kurang ya saya. Iya kenapa ya? Kenapa ya? Ya itu mungkin karena engagement kita, nah gitu. Gimana caranya lu biar bisa kayak di dunia itu kan, di dunia content creator gitu. Gimana lu caranya biar bisa bersaing gitu? Apa dengan self love doang? Enggak sih, sekarang jujur aja susah banget untuk media saat ini ya. Kita makin bersaing, ada lagi yang makin bersaing, ada yang lebih gila lagi bersaingnya. Jadi kalau misalnya versi gue lebih ke legowo aja sih. Kayak, nah itu salah satu bukti self love. Kita nggak maksain diri kita untuk gila kenapa ya gue jadi kayak gini ya sekarang gitu. Enggak, tapi gue lebih kayak gue terima, gue lagi di fase ini, ya udah biarin aja dulu gitu. Dan lu juga, dan mungkin Dex People juga harus berpikir juga dunia itu berputar ya saya. Jadi kadang-kadang lo di atas, lo bakalan di bawah, dan ketika lo di bawah lo mikir pasti ya dunia bakalan dunia lo bakalan ke atas lagi gitu. Tapi lu ini nggak sih, support nggak sih sama orang yang bilang ya gue merubah diri gue dengan operasi plastik lah atau apa gitu, itu adalah sebagian dari self love. Support lah. Oh itu support? Iya. Jadi kalau gue mau operasi hidung gue gak apa-apa ya Nek? Ya ampun, gak apa-apa, itu salah satu self love untuk gitu? diri kita gitu. Kayak maksudnya ngeliat ke kaca nih, kayak ada yang kurang deh. Kalau kita peduli sama diri kita ya di situ letak self love, tapi orang kebanyakan mungkin gak sadar gitu. Di situ. Dan mungkin juga needs kita beda-beda kan. Mungkin ada orang yang gak butuh, bagi gue udah cantik begini. Dan lo ngeliat orang kayak, kok dia self love-nya gak ada sih sampai harus ngerubah bentuk gitu kan. Gitu. Jadi kayak self love tuh juga sebenarnya ya lu mencintai diri lo apa adanya, tapi ketika ada yang gak lo suka, you are allowed to change it gitu bener. Kan ya gitu. Gitu ya. Jadi kalau mamanya mau soalnya banyak kalau mamanya, gue kan mau ini, mau ke Derma Express, mau ini, mau botox dikit gitu kan. Kayak ngapain sih kan lo udah cakep gitu-gitu sih gitu. Nah, lo pernah gak sih ngerasain momen-momen tidak mencintai diri lo sendiri? Pas kapan? Tapi kayaknya selalu berputar terus gak sih? Jujur aja kayak jarang deh. Oh jarang? Lebih ke overconfident ya tapi. Karena gue ngerasa kayak selalu worth it gitu, diri gue ini selalu worth it dalam hal apapun. Karena gue selalu ngerasa kayak gue udah cukup gitu. Itu yang benar-benar kunci kehidupan abadi kekal selamanya. Oh kekal, ya Allah ya tolong ya. Enggak, itu gimana caranya, mungkin lo bisa kasih tahu ke Dex People gimana caranya lo bisa mendapatkan itu. Nggak mungkin dong lo serta-merta tiba-tiba gue manusia paling self love, si paling self love gitu. Apa ya? Apa tipsnya deh, triknya gitu untuk menjalani hidup dengan self love gitu? Treatment yang penting. Apa? Treatment. Ya maksudnya ngurusin diri, jaga diri lah ya, jaga diri. Itu penting banget. Terus yang kedua, mungkin terlahir seperti ini ya. Jujur aku nggak tahu kenapa aku bisa jatuhnya overconfident, dan itu dari dulu. Overconfident tuh kayak gimana? Kayak misal aku ngerasa gila, kayak I'm better than you gitu. Padahal nggak better, tapi sama-sama aja. Tapi gue bisa build perasaan itu karena itu terlalu mencintai diri sendiri sih kayaknya. Jadi jatuhnya kayak gue selalu ngerasa worth it dibanding kayak hal yang ini. Dan jadinya lo ngerasa kayak gimana? Lo nggak ngerasa sombong gitu? Kayak aku agak angkuh ya karena I'm better than anyone. Tapi nggak secara langsung ya, lebih ke kalau misalnya dalam kasus hubungan gitu, kayak misalnya lo ninggalin gue, udah gitu, selesai. Kayak gue nggak akan, I'm not begging, nggak akan jadi yang kayak gimana, karena gue ngerasa kayak gue lebih deh, gue bisa dapat lebih deh. Iya, gitu. Karena mungkin lu ditinggalin karena ya dia nggak suitable aja sama lo, nggak cocok aja karena. Justru gue yang nanya ke El, apa tuh? Lo bisa dapat self love itu dari mana? Gue sekarang tuh lagi nggak self love-nya menurut gue, karena gue lagi insecure-nya.
Karena apa namanya, dengan adanya gue di entertainment ini baru kan gue gitu. Biarpun dari kecil kan gue nyanyi gitu. Dia di dunia yang berbeda gitu. Di dunia yang kayak cuman manggung, nyanyi, pulang gitu kan. Ini sekarang nge-host, main film, hahaha, ketemu orang gitu. Terus yang kayak kalau ketemu yang lebih tinggi, gue ngerasa minder. Kalau ketemu yang maksudnya baru, anak-anak junior gitu, gue ngerasa apa namanya, gue takut dibilang sombong gitu. Jadi gue serba salah hidup gue. Enggak sih. Lu ngerasa yang overconfidence, yang kayak confidence aja deh intinya gitu. Mungkin karena dulu gue pernah di ini ya, maksudnya pernah dipandang sebelah mata, akhirnya gue tunjukin dan ya langsung tercengang. Semenjak itu gue yakin gitu, kayaknya kalau gue niat gue bisa deh gitu. Gue boleh tahu nggak sih lu pernah dipandang sebelah mata, dibully? Dibulinya kayak gimana tuh waktu itu? Kayak fisik loh utamanya itu. Kayaknya semua orang pernah merasakan itu. Fisik tuh nomor satu, apalagi kan kalau anak muda kan mau ngebully apa selain fisik atau betul. Background keluarganya kan. Betul. Nah dari fisik aja, dari SD sampai SMP kelas 2. Dari SD sampai SMP kelas 2. Jadi itu kan panjang banget ya buliannya ya. Kurang ajar juga sih itu orangnya. Boleh tahu nggak sih apa yang dia katakan kepada lo yang sampai lo akhirnya bisa ngerasa kayak nggak berguna gitu demi bangsa dan negara. Di Indonesia yang raya ini. Iya. Kalau kalimat gue nggak masalah, tapi lebih ke fisik gitu. Jadi sering diusilinnya yang menurut gue, kalau sekarang gue pikir, aduh kenapa ya dulu gue nggak gue lawan aja ya gitu. Nggak apa? Nggak gue lawan aja karena mungkin bully yang gue dapet nggak verbal gitu, lebih ke fisik. Nah, oke. Nah itu kan dari kehidupan nyata ya. Kalau dari netizen kan lo juga sekarang content creator dan influencer gitu. Ada nggak netizen yang akhirnya mencemooh lo gitu, yang ngebuat lo down gitu, sampai ngerasa nggak percaya diri? Oh itu banyak banget. Contohnya, dari kemarin kayaknya ini deh masalahnya bintang tamu ya Wak ya, netizen terus. Netizen terus yang bikin masalah nih. Maha benar. Ingat nggak lo apa yang akhirnya lo down? Fisik ya, banyak sih. Mau yang mana nih? Mau yang sampai gila, apa setengah gila? Yang gila banget deh di sini mah, nggak jangan setengah-setengah. Lebih ke waktu itu gue habis liburan intinya, terus kulitnya jadi sunburn tapi yang satu badan, kayak kering, pergantian kulit. Dan semenjak itu gara-gara netizen banyak campaign yang akhirnya gue tolakin semua karena gue udah nggak pede duluan gitu. Oke. Dan itu malah lu menjadi nggak percaya diri. Iya, itu salah satu di mana you lose your self love. Karena lo dengerin omongan orang gitu. Padahal kan kayaknya normal deh abis misalnya tanning atau apa dan kulitnya bener-bener satu ini kayak gitu. Gue juga pernah kan waktu itu kayak sunburn karena ke Bali gue cuma kutangan doang gitu. Kutangan bener ya? Iya, kutangan gitu nggak sih? Iya, cuma gitu doang, pakai singlet doang gitu. Terus tiba-tiba jadi kayak belang gitu. Dan itu tuh lama banget sih untuk bisa apa namanya ngerubah, nggak cuma seminggu 2 minggu kan. Terus udah kayak gitu jadi orang pas ngeliat kok lo belang sih gitu. Nah itu juga gue anaknya sesensitif itu Wak. Gitu. Lu ada nggak? Kenapa? Hatinya sensitif. Elah, dibilang gendut. Lu pernah nggak sih dibilang kayak kalau gendutan itu kayak wah, itu lu ngerasa jadi kayak nggak punya self love nggak sih, kayak gue hilang semua apa yang udah gue bangun gitu. Image diri gue, image self love gue yang udah gue bangun. Pernah nggak sih lu kayak gitu? Tapi karena netizen yang bilang kok lo gemukan ya. Dari hari itu sampai detik ini gue ngejualin ada 10.000 produk diet gue karena omongan mereka akhirnya benar juga ya, gimana kalau misalnya gue ngajakin lo semua yang ngatain gue ikut kurus bareng gue gitu. Akhirnya berhasil 20 kilo badan gue gak kayak gini. Berarti juga dulu banyak dong masalah tentang body shaming dan segala macam itu dari komentar dari netizen. Jahat banget. Apa sih, kalau gue boleh tahu apa sih? Beneran bisa kita ngelakuin kesalahan tapi kita tuh disumpah serapah sampai keluarga. Gara-gara lo ya gini. Gue sumpahin lo nyokap gue gini. Wah, seserem itu. Dan nggak tahu ya apa netizen ke gue doang apa gimana. Dan udah kayak gitu lu apa namanya, ada nggak sih kayak akhirnya lo kayak ngadu ke keluarga gitu, kayak I lose my self love, gimana caranya gitu? Apa lo ngebangun sendiri aja, ngebangun balik self love lo itu?
Kayaknya kalau gue masuk yang sendiri sih, kayak apapun yang gue alamin kayak I can handle myself gitu. Itu kenapa itu salah satu juga lo build self love itu. Jadi kayak lo ngerasa kayak gue untuk saat ini atau ada apa-apa gue nggak perlu bantuan orang lain untuk build diri sendiri. Oke. Nah kalau ngomongin masalah self love nih ya, Dex people ya, biasanya kan ada hal yang lo lakuin untuk ngebangun self love lo itu kan, biar jadi confidence, biar lo jadi menjalani hidup dengan percaya diri gitu kan. Kalau lo apa sih yang lo lakuin gitu? Kalau gue biasanya self love ya nabung, abis itu keluar negeri nih, keluar negeri, jalan-jalan ke Bangkok say. Buka just tips. Buka just tips dapat duit lagi. Kalau lo ngapain? Sebenarnya nggak jauh dari itu, tapi bedanya gue lebih ke gue nabung, gue dapet apa yang gue pengen banget nih beli ini gitu. Terus gue ya udah, gue show off aja ke orang, gue bisa dapet loh apa yang gue mau. Dengan hasil jerih payah lo gitu. Jadi itu termasuk kayak self reward juga gitu iya, kali benar. Terus apakah cuman itu doang? Apa lo punya beberapa hal yang lo lakuin untuk ngebangun self love lo itu? Selalu merasa cukup ke diri sendiri. Oke, nah itu susah banget. Itu gimana caranya biar cukup ya, Wak ya? Gue harus banyak, mungkin Dex people juga harus banyak belajar dari Dinda gini ya. Soalnya kayak susah banget untuk ngerasa cukup. Karena gue juga sebenarnya kalau mamanya mau di trace back gitu, gue sebenarnya kayak gue I feel blessed gitu. Kayak gue di karunia ini, itulah gitu. Tapi kayak pas udah maju, gue belum punya ini, belum punya itu. Jadi gak pernah ngerasa cukup gitu. Kalau lo apa kayak lo living in the moment aja gitu? Kalau gue definisi cukup itu kadang ya juga kalau misalnya kita bahas untuk menjalani hidup ya pasti selalu akan ada kurangnya kan. Betul. Nah yang gue poinin di sini adalah kita selalu merasa cukup untuk diri kita sendiri. Gitu. Oke. Jadi contohnya kayak, aduh kayaknya gue kurang deh kerjanya di sini makanya gue gajinya segini-segini aja. Padahal lo udah naruh effort gitu. Jadi di mana lo udah stop sampai di sini aja. Lo udah you did your best gitu. Oke. Jadi untuk ngerasa cukup itu pemikirannya harus kayak ya ketika lo umpamanya sesuatu nggak work out ya you have to move gitu ya. Iya, jangan memaksakan sampai kayak wah gila ini kok kenapa ya kok masih kayak gini aja. Bisa gila sendiri gitu El, sumpah. Gue pernah kayak gitu. Oh, lo pernah? jadi lu pernah ngerasain kayak gue tuh pokoknya kan ada orang yang ambi banget wah. Iya, nah bener. Ambi tuh kayak wah menurut gue kayak gue bingung sih justru. Kayak ambisius nggak apa-apa, tapi over ambisius tuh kayak, kayak lo menggapai sesuatu yang semu nggak sih, yang kayak nggak penting gitu. Lo belajarnya itu dari mana untuk biar bisa kayak selalu cukup? Apa lo belajar sesuai experience aja atau dari emang keluarga lo ngajarin kayak gitu? Dari lapangan sih. Dari kerja ya nih. Kerja kuli ini soalnya. Di lapangan serem soalnya saingannya. Oke. Jadi emang experience lo aja ya gitu. Nah boleh nggak sih lo ceritain apa aja pengalaman terdown lo yang pernah lo alamin selama ini? Selain dari omongan-omongan si itu ya, si omongan-omongan dari seumur hidup. Iya. Boleh diceritain, boleh sambil nangis-nangis nggak apa-apa juga. Soalnya ini sangat trauma sekali ya, soalnya saya benar-benar dikatain satu Indonesia kayaknya tahu deh. Iya, kamu ceritain aja nih. Gue mau ceritain aja udah gak kuat ini. Tapi, nah itu terjadi kan, kayak ya kisi-kisi dikit lah apa sih. Maksudnya kan kadang-kadang ada Dex people juga yang nggak tahu. Awal COVID, antiseptik, itu udah banyak banget cluenya. 2 tahun gue dibully karena itu. 2 tahun berturut-turut, Nel. Itu lu sempet down guys? Maksudnya sempet downnya segimana downnya? Gila. Kadang-kadang gue juga pernah sih kayak dibully karena mungkin gue salah mengutarakan sesuatu lah. Terus gue bully kadang-kadang gue balas. Gue balas satu-satu ya, kena loh. Gitu kan. Nah terus udah kayak gitu, abis itu udah lama-lama itu kan gak sampai 2 tahun Wak gitu. Kalau lo kan emang digencet, dipojokin sama 2 tahun. Itu kan kalau sekarang kan banyak banget orang yang kayak, misinformasi bisa diperbaiki, diklarifikasi gitu. Kayaknya waktu zaman kita throwback 3 tahun lalu, susah banget sih. Kita mau klarifikasi juga nggak peduli mereka. Oke. Sampai lu masuk kuliah juga, kayaknya lu yang waktu kena kasus ini ya. Oh sampai digituin? Iya.
Kan air mata gue jatuh tuh nggak kelihatan ya? Air mata hologram ya nih. Gak kelihatan. jadi itu lu downnya berapa? Ya oke, lu dipojokinnya 2 tahun, downnya sampai trauma, masih sekarang masih trauma. Lebih ke gue nggak mau bahas itu gitu. Kalau misalnya ada yang bilang, kok lo bisa kayak gitu sih waktu itu gitu. Gue tahu sekarang caranya gimana. Lu pokoknya kalau bisa sampai kayak gitu, kayak I'm human, I make mistake sometimes. Lu bisa kayak gitu gak sih? Lu pernah ada yang kayak gitu gak? Kayak saking capeknya kayak ditanya kayak gitu, kayak ya gue juga bisa buat kesalahan gitu. Saat itu enggak sih. Karena terlalu keji bahasanya, serem banget serem banget. Apa aja sih kalau boleh? Satu aja. Gue sampai ada satu kalimat yang kayak itu kan misinformasi yang aku sebarkan kan, dan itu tidak disengaja gitu. Iya, bukan intention, bukan lu pengen nunggu. Gitu ya. Nggak ada niat kayak wah kayaknya gue pengen viral, karena enggak. Tapi dari situ gue di cancel sampai 30 brand. Sampai 30 brand? 30. Tapi sekarang balik lagi kan tuh brand? Setengah lah. Nah itu tuh kayak ya lu ngebangun lagi tuh gimana tuh selama 2 tahun? Apa lebih? Sampai sekarang lu masih ngebangun itu, kayak ngebangun kayak oke, gue mesti hati-hati nih gitu dalam berkonten gitu. Sekarang lagi fase ngebangun sih. Oke. Tapi ada nggak lo pernah kayak ngerasa kayak udahlah gue tinggalin aja dunia ini, gue kerja kantoran aja deh atau ngapain gitu, melakukan sesuatu gitu? Ada guys, dan itu sekarang saya mau meninggalkan dunia ini. Maksudnya dunia konten kreator kan, bukan meninggalkan dunia ini, jangan dundir serem banget. Pengen kayak, soalnya gue nggak konten dari umur 12 tahun. Ya. Nah, itu udah lama banget. Terus sekarang kayak pengen jadi reporter. Oke. Akhirnya ya udah. Baru sekarang ini sedang fokus, mohon doanya ya, Mama, Pasti. Papa. Dan orang-orang yang ngebully ya. Kesana Beb. Kesini. Salam dari Majalengka. Tapi sekarang lu udah akhirnya sibuk untuk masuk ke dunia reporting gitu. Dunia berita lah gitu ya. News anchor lu mau jadi apa? Iya benar. Oh cuca. Ntar akhirnya gue yang biasa dijadiin bahan gosip. Kali ini gue yang bawa gosip semua. Hati-hati loh sama gue. Nah ada hal apa atau sesuatu yang lo lakukan awal mulanya untuk lo biar sadar untuk mencintai diri sendiri tuh apa yang lo lakukan gitu? Ketika lo yang waktu 2 tahun itu kan masalah itu gitu. Bangkit lagi sih pastinya. Kayak lo mau sampai kapan gitu. Lo terpuruk karena omongan orang yang gak depan mata ya gitu. Apalagi di social media. Jadi kayak ya udah akhirnya gue sadar kayak walaupun kan bener kan human make mistake gitu. Jadi walaupun gue manusia, gue bikin kesalahan juga, tapi gue bisa perbaikin gitu. Dari situ. Terus gue kadang tuh gini, lo ngerasain gak sih kadang kalau kita makin dihujat kita tuh makin kayak ya udah biar aja gue makin kesal, makin panas, ya kan? Gue banget. Kak Elman jangan ke perempuan-perempuanan dong, besok gue pakai wig. Bener, makin kayak ya udah lo nggak suka gue kayak gini, gue bikin lebih dari ini. Gitu. Karena udah terlalu banyak lo tuh udah kayak ibaratnya lo udah dikata-katain akhirnya. Kayak ya udah mau nothing tulus aja lah gitu, bener, kayak udah gitu. Kelihatan bad side gue gitu. Ya udah gitu. Jadi waktu itu lo sempet kayak ya udah just be myself aja gitu. Sempet kayak gitu loh. Iya. Dan lo ada nggak sih kayak pemainnya kayak yang mau ngebuat lo sadar itu kayak ya gue butuh zen dulu gitu, kayak meditasi lah atau berdoa kepada yang maha kuasa gitu. Ada nggak? Enggak sih. Oh enggak. Gue lebih senang brainstorming, kayak gue nanya emang gue sesalah itu ya? Ke gitu. Mana? Ke teman-teman lo? Gitu ke circle gue kayak emang sesalah itu ya gitu. Enggak sih, biasa aja. Terus kayak sampai ada yang bilang ya udah gitu, lo kesel kan karena mereka, lo bikin kesel mereka balik. Oh iya. Akhirnya gue jahat nih sekarang. Sebenarnya nggak jahat sih, yang jahat itu gara-gara mulutnya netizen, gara-gara mulutnya netizen gue tambah jahatin lagi. Maksudnya gue kasih lihat nih. Iya benar. Gue buka topeng gue nih ya gitu. Kenapa ya kayak gitu ya netizen ini ya? Karena menurut gue ya netizen itu pertama nggak punya self love. Jadi dia nggak punya kerjaan ya kan. Biasanya kalau punya kerjaan kan lo punya self love. Lo dapet duit, lo bisa beli sesuatu yang lo mau, terus udah kayak gitu lo bisa lakukan apa yang lo lakukan lah. Dia nggak ada kerjaan, ngapain? Ya itu ada komen kosong itu. Harusnya kan ada info lowongan kosong kan.
Terus udah kayak gitu akhirnya kayak lo memulai lagi. Hal pertama apa yang akhirnya lo bisa balik lagi ke sosmed? Apa ya? Yang Berserah diri. Oh, berserah diri. Berserah diri pada netizen. Jadi kayak ya udah terserah gitu. Lebih ke bener nothing tulus dan sikap bodo amat. Oh, oke. Yang jadi kayak lo mesti sikap ya cuek lah ya. Iya. Kayak ya tuh orang juga gak kenal gue gitu. Bener. Oke. Nah, terus ada gak sih cara-cara yang lo lakukan untuk belajar mencintai diri sendiri kayak gue gitu? Mungkin jalan-jalan ke Bangkok, just tip. Waktu itu yang pas lo lagi down apa kayak I wanna have fun aja gitu? Apa ya? Jalan-jalan sih bener. Oh, Bener-bener kayak udah gue nggak mau dulu megang handphone, gue nggak mau kerjaan, gue tinggalin semuanya dulu. Gue mau nyari dulu jati diri gue gitu. Kayak yang gue lakuin separah ini kah gitu, maksudnya sampai kalian gitu, sampai netizen itu begitu. Akhirnya nggak lama-kelamaan akhirnya ngerasa gila karena netizen itu gue sekarang bisa berdiri di sini loh. Iya bener-bener juga sih ya. Iya, Kayak kan? lu dihujat, kayak ya gue juga sempat ada lah hujatan dan segala macam kan gitu. Tapi kayak dengan hujatan itu gue jadi tambah terkenal. Kadang-kadang kalau gue sih lebih kayak ya ngatain gue gitu dengan konten gue yang lucu-lucu itu. Ininya begini gitu. Kayak ya udah serah lo deh. Kayak lu serah lo deh mau ngomongin apa, yang penting gue naik terus engagement. Kadang tuh kalian sendiri gitu loh yang bikin kita itu naik tuh. Terima kasih kita ya mah nggak haters. mau. Ada nggak sih ritual-ritual kayak pagi gitu, kayak lo bangun terus lo di kaca kayak I love yang kayak gitu-gitu. I love myself. Tapi iya loh, kalau pagi gue tiap bangun pagi semenjak 2 tahun sampai sekarang gue kan lemari gue penuh kacanya sampai 4 tuh. Gue beginiin, gue bilang I'm pretty enough. Udah gitu. Okay. Jadi kayak apa sih sebutannya tuh? Self affirmation gak sih? Iya, nah ya affirmation kan? bener. Iya, self Dan affirmation. itu ngaruh banget El. Jadi jangan lupa dicoba. Gua Ntar di-share sama dia tipsnya. Itu ngaruh banget. Nggak, soalnya gue pernah kayak gitu terus gimana? Setiap hari kan ada tuh di TikTok, dia ada self affirmation. Lo di kaca bilang kayak I'm confident, I'm beautiful, pokoknya I'm skillful yang kayak gitu-gitu. Gue tiap hari diomongin gitu tuh, bukan dalam hati kayak I'm skillful. Terus udah minggu ke-7 hari ke-7, ini gue kayaknya orang gila gak sih? Ngomong sendiri. Balik ke aura diri. Oh gitu. Soalnya bener, gue juga nggak tahu ya itu nyata apa nggak tahu. Cuman kayaknya tiap kita ngerasa kayak lagi bukan bergairah, apa bahasa halusnya ya? Lagi, passionate iya, lagi gitu passionate ya. gitu. Kayak mencintai diri lah gitu. Orang pasti banyak yang kayak, kok ini sumringah banget lo hari ini gitu. Oh gitu. Kok beda banget lo hari ini, iya. Kalau gue tuh pernah yang kayak, ih baju gue bagus, baru beli baju ini lucu kan. Ih baju gue bagus ya, sama ya foto dikit abis itu sambil ngaca gitu. Pas gue ke teman-teman gue kayak, cerah banget loh, nggak kenapa lah gitu. Padahal baju gue biasa aja gitu. Mungkin gara-gara itu juga Iya, ya. energi yang kita tuai ke diri sendiri. Itu penting kayak gitu Itu penting banget. Sumpah. Oh oke. Mungkin Dex People nih ya, ini baru tahu nih. Soalnya gue ngerasa itu yang 7 hari ke-7 kayak ini gue yang gila apa. Itu kayak kepanjang, terlalu banyak ini deh. Kalimatnya bukan I'm enough, enggak, ini I'm pretty. Ya kan I'm pretty, I'm beautiful, I'm enough, I'm skillful apa. Terus udah Senin dari hari Minggu, udah dari Sabtu kemarin kayak pagi-pagi rambut berantakan I'm enough, I'm pretty, kayak ini gue gila sendiri gak sih itu. Tapi itu penting ya, maksudnya kayak untuk mungkin gak di kaca juga ya Dex People ya, kalau Melo takut dikatain gila atau kedengeran sama teman kosan lo gitu. Kayak I'm pretty ya. Mungkin lo boleh kayak dalam hati juga gitu itu ya. Itu nge-push booster diri sendiri. Oh gitu. Iya. Oke, pokoknya gue tiap minggu mungkin gini kayak bangun pagi I feel grateful. Terus ya udah kayak gue I'm gonna have a good day, udah gitu aja kali ya. Kayak nggak usah pretty yang orang kita udah pretty nih. Gitu. Kalau mau pretty di mana? Ke Dharma Expresso. Well, ini jadinya nih gue mendapatkan insight yang sangat berguna banget ya, very, very insightful gitu. Jadi kayak lo self love itu berarti kayak ya lo nothing to chase aja, menjadi diri lo apa adanya. Ketika lo ada yang nggak suka dengan diri lo, mungkin rambut lo kepanjangan, lo gunting. Ya ketika lo nggak suka hidung lo pesek, benang di Dharma Express gitu. Atau ke Bangkok operasi plastik.
Ya pokoknya itu ya, mencintai diri lo apa adanya gitu. Nggak ada nggak ada behind reasonnya gitu, kayak alasan di belakangnya gue mau kayak gini karena gue mau sama kayak Dinda gitu, nggak mungkin kan ya gitu. Jadi gue dapet banget, mungkin Dex People juga hari ini ya yang hari ini yang nonton tentang self love, yang mungkin lagi insecure gitu-gitu, bisa belajar banget hari ini dari lo, Beb. Terima kasih. Dan sampai jumpa kita di akhir episode Dex Talk season 1 ini ya. Mungkin ada season 2, amin. Nanti kita undang lagi loh. Belajar lagi self love. Dan banyak banget keseruan yang terjadi di sini bersama guest-guest yang cetar dan topik-topiknya yang heboh banget. Dan semoga episode-episode Dex Talk bisa jadi hiburan dan pembelajaran untuk Dex People. Kalau aku ada salah-salah kata, jangan diambil hati ya, Wak ya. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. So, jadi thank you so much. Ya buat Dex People juga jangan lupa di subscribe ke channel YouTube Dharma Express. Jangan lupa di komen, di like, di share ke teman-teman, dan jangan lupa dihidupin notificationsnya biar selalu terupdate bersama kita semua. Dan follow akun-akun media sosial Dharma Express dan tungguin Dex Talk season 2. Dex People, sampai jumpa lagi. Self love, self affirmation, I'm pretty, I'm enough. Yeah, I'm not crazy. Thank you. Thank you.